kembali di mata kuliah morfologi, dan kali ini kita akan membahas tentang compounding. Di dalam morfologi ada beberapa proses pembentukan kata, ada afiksasi, ada composition atau compounding, ada acronymization, ada reduplication, dan juga ada proses-proses morfologi yang lain dalam konteks minor proses ya. Jadi ada main proses, ada minor proses. Kalau main proses ini kaitannya dengan proses morfologis yang dapat disebut dengan proses yang produktif, artinya dia banyak dijumpai atau banyak digunakan di dalam bahasa tertentu ya, dalam konteks untuk membentuk suatu kata baru. Jadi dalam bahasa Inggris ini afiksasi, ini termasuk dia main proses karena dia paling banyak dijumpai. Kemudian composition atau compounding itu juga banyak dijumpai. Kemudian ada acronymization dan reduplication, meskipun ini juga muncul tetapi sedikit dibandingkan dengan afiksasi dan juga composition atau compounding. Kali ini kita akan membahas composition atau compounding ini. One very productive way that new words are derived in English is by compounding. That is, combining two free morphemes to create new words. Jadi kata kunci untuk compounding ini adalah combining two free morphemes to create new words. Menggabungkan dua morfem yang bebas untuk membentuk sebuah kata baru. Namun pertanyaannya, apakah gabungan dari dua morfem yang baru tadi pasti akan menghasilkan compounding? Karena di dalam bahasa Inggris juga ada istilah phrase atau frase. Dan demikian perlu dibedakan dulu antara compounding dan frase. Apa perbedaannya? Dalam bahasa Inggris ada dua hal yang bisa digunakan untuk membedakan compounding dengan frase, yaitu yang pertama, perbedaannya terletak pada word stressing atau tekanan kata ketika kata tersebut diucapkan, dan yang kedua adalah pada semantik kriteria atau maknanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk tekanan kata, penekanan kata ketika diucapkan ini berbeda antara frase dengan compounding. Antara frase dengan compounding. Secara umum dalam bahasa Inggris, jika gabungan kata itu diucapkan ya dengan word stressingnya itu di second syllable atau suku kata kedua, maka dia frase. Tapi ketika word stressingnya itu pada first syllable, maka dia menjadi compound. Misalnya di sini ya, blackboard itu adalah frase, tetapi ketika diucapkan blackboard itu menjadi compounding ya. Sickworm frase, kalau compounding adalah sickworm, dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan word stressing. Untuk yang kedua adalah semantik kriteria, perbedaan dari sisi maknanya. Jadi kaitannya juga dengan different stress tadi ya, perbedaan penekanan kata tadi. Different stress constitute different meaning juga, dan frase itu untuk meaningnya lebih kepada literal meaning, sedangkan untuk compounding itu adalah non literal meaning. Dengan kata lain, untuk frase ini maknanya makna apa adanya. Kalau compounding itu jadi unpredictable meaning. Kita lihat di sini, misalnya blackboard tadi adalah board that is black. Jadi papan yang warnanya hitam apa adanya, blackboard. Tapi kalau blackboard itu bukan papan yang berwarna hitam lagi, tapi dia papan yang digunakan untuk menulis gitu. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalnya sickworm ya. Itu adalah worm yang dibuat
dari sutra. Dengan kata lain adalah mainan, jadi apa adanya artinya. Tapi kalau silkworm itu bukan mainan lagi, tetapi dia adalah caterpillar that spin silk. Jadi memang jenis ulat atau ulat sutra itu sendiri. Contoh yang lainnya, misalnya hairnet itu berbeda dengan hairnet maknanya. Kalau hairnet itu net made of hair, ya, jaring yang terbuat dari rambut. Tapi kalau hairnet itu adalah jaring yang difungsi untuk melindungi atau menutup rambut. Jadi ini berbeda. Nah, terus contoh yang lainnya misalnya White House itu berbeda dengan White House. Kalau White House itu ya rumah yang berwarna putih, tetapi White House itu bukan rumah yang berwarna putih, tetapi dia Resident of the US President, gedung putih ya. Kemudian contoh yang lain terakhir di sini Toy Factory itu adalah factory that is a toy. Jadi pabrik mainan, ya. Pabrik-pabrikan gitu maksudnya. Tapi kalau Toy Factory itu adalah factory where toys are made. Baik, setelah kita bedakan perbedaan antara compounding dengan frase, kita akan lihat di dalam bahasa Inggris contoh-contoh compounding ya. Di dalam bahasa Inggris yang pertama itu dijumpai ada compound verb ya, yang mana compound verb ini bisa dibentuk dengan beberapa kombinasi kelas kata. Di dalam bahasa Inggris itu ada compound verb yang terdiri dari verb ditambah dengan verb, misalnya stir fry, freeze dry. Kemudian noun ditambah verb, misalnya hand wash. Hand itu noun ya, wash-nya itu adalah verb. Steam clean, steam-nya noun, clean-nya itu verb. Kemudian waterproof, waternya itu noun, proof-nya itu adalah verb. Kemudian ada juga compound verb yang tersusun dari adjektif ditambah verb, misalnya dry clean, white wash. Kemudian preposisi ditambah kata kerja, underestimate, outrun, overcook ya. Kemudian ada beberapa catatan ya di dalam compound verb di dalam bahasa Inggris. Di antara kombinasi-kombinasi kata ini untuk membentuk compound verb itu ada proses yang termasuk proses yang produktif ya, di dalam bahasa Inggris. Jadi dibandingkan dengan verb, noun verb, adjective verb. Nah, preposition verb ini lebih produktif, dia lebih proses yang lebih fleksibel ya. Jadi misalnya adalah out ya, preposition out, dan termasuk compound ya, compounding, compound verb di dalam bahasa Inggris yang fleksibel. Dia bisa dilekatkan di kata kerja apapun, misalnya outsail, outstanding, outsing, outswim dan sebagainya. Kemudian catatan yang lainnya terkait dengan compound verb ini, bahwa kebanyakan compounding di dalam bahasa Inggris itu umumnya adalah right headed ya. Jadi istilah headed ini nanti juga akan dibahas. Dia itu adalah the center of argument ya. Jadi inti dari katanya ya. Kemudian nanti ada object of argument ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu mayoritas compound itu adalah right headed, tetapi pada kenyataannya tidak semua ya. Memang most English compound are right headed but not all. Kayak tadi overbleach, overcharge, overcome itu right headed. Outsail, outstanding, outsing, outswim juga right headed. Tapi dalam konteks work for, work at, work in, work on, ask for, itu dia tidak right headed tetapi dia left headed. Artinya argumennya ada di kata yang di sebelah kiri ini ya, work ya. Work for berarti worknya yang main argumennya, headednya itu. Nanti akan dijelaskan lebih khusus lagi untuk masalah headed ini.
Kemudian di dalam bahasa Inggris juga dijumpai compound adjective, dan ini bisa disusun dari atau bisa dibentuk dari gabungan beberapa kelas kata. Noun ditambah adjective, misalnya adalah sky high. Sky itu kan noun, high itu adjective. Pole black, ya, pole-nya itu noun, black-nya itu adalah adjective. Ada oil rich dan sebagainya. Kemudian ada juga compound adjective yang dibentuk dengan menggabungkan adjektif atau kata sifat ditambah dengan kata sifat. Grey, green, ya, red hot dan sebagainya. Bisa juga dengan menggabungkan preposisi ditambah adjektif atau kata sifat, wonderful, overactive dan sebagainya. Preposition ditambah adjektif ini sebagaimana compound verb tadi ya, yang menggabungkan preposition dengan verb ini juga most produktif ya dibanding dengan kombinasi yang lain. Jadi preposisi ditambah adjektif dalam konteks compound adjektif ini juga most produktif kalau dalam bahasa Inggris, yang maknanya menjadi 2x. Misalnya gini, over indignant menjadi over indignant. Ya, inilah preposition ditambah adjektif yang artinya apa? Too indignant. Over smooth, ya, artinya adalah too smooth. Overactive berarti too active dan sebagainya. Kemudian compound adjektif juga dapat dibentuk dengan menggabungkan verb ditambah dengan adjektif. Misalnya apa? Float light, artinya lah light enough to float. Sing happy, happy enough to sing. Feel safe adalah design to return to a safe condition if it fails or goes wrong. Nah, ini untuk compound adjektif. Ya. Jadi ada beberapa cara untuk membentuk compound adjektif di dalam bahasa Inggris. Yang pertama noun tambah adjektif, yang kedua adjektif tambah adjektif, yang ketiga preposition tambah adjektif, dan yang terakhir adalah verb ditambah adjektif. Yang terakhir ada compound noun di dalam bahasa Inggris, dan most compound noun itu dalam bahasa Inggris dia adalah left-headed. Contohnya untuk compound noun di dalam bahasa Inggris itu dapat dibentuk dengan cara menggabungkan kata kerja dengan kata benda. Misalnya swear word, ya, swear itu verb, wordnya itu noun, swear word. Drop hammer, playtime. Kemudian yang kedua dengan cara menggabungkan kata benda ditambah kata benda. Hairnet, mosquito net, butterfly net, hair restaurant, misalnya itu noun ditambah dengan noun. Kemudian yang ketiga, compound noun itu dapat dibentuk dengan menggabungkan adjektif dengan kata benda. Misalnya apa? Blackboard, blacknya itu kan adjektif, boardnya itu noun. Contoh lain, green stone, green adjektif, stone-nya noun. Faint heart, faint-nya itu adjektif, heart-nya itu adalah noun. Dan yang terakhir, compound noun itu dapat dibentuk dengan cara menggabungkan preposition ditambah noun. Misalnya apa? In group, outpost, overcoat. Ya, in, out, over ini adalah preposition. Group, post, coat itu adalah noun. Nah, untuk selanjutnya how to interpret the meaning of the compound noun. Jadi untuk memberikan pemaknaan di dalam kata benda. Nah, ini ada kaitannya dengan headed. Jadi untuk compound noun atau compound pada umumnya itu maknanya tergantung dari the head of the compound itu sendiri. Nah, untuk compound noun yang berupa gabungan kata benda ditambah kata benda, khusus head yang berasal dari kata kerja, maka the first element expresses the object of the verb. Maksudnya misalnya gini, ada hair restorer, ya.
misalnya hair restorer. Hair restorer itu kan dari kata hair, rambut, ditambah restorer, yang itu kategorinya kata benda ya. Hair itu noun, restorer itu juga noun, berarti dia adalah noun compound, yang mana the head-nya itu ya hair restorer ya. Restorer itu kan derived from a verb. Restorer itu dari kata restore ya. Restore itu kan verb. Nah, maka dalam konteks semacam itu, the first element expresses the object argument. Hair, berarti itu the first elementnya expresses the object argument of the verb. Nah, verbnya tadi adalah restore ya kan. Berarti restorer itu adalah something that restore hair itu. Something that restore hair. Contoh yang lain, the sign writer, slum clearance, wish fulfillment. Ini juga contoh noun compound ya. Jadi compound noun yang terdiri dari kata benda ditambah kata benda. Dan sekali lagi, the first element ini dia expresses the object of and the object argument of the verb. Nah, ini yang terakhir, yang terpenting di dalam compounding itu ada istilah headed dan headless compound ya. Jadi sekali lagi, headed itu adalah the argumentnya ya. Argumen atau kata utama dari compound itu sendiri. Dan dalam bahasa Inggris itu umumnya compound itu adalah right headed, tetapi ada beberapa di antaranya yang left headed juga. Nah, headed ini sekali lagi dia penting ya, kaitannya dengan memaknai compound itu ya. Nah, yang menarik di dalam bahasa Inggris itu juga ada headless compounding, tetapi dia tidak memiliki headnya. Artinya bahwa nanti ketika mengartikan compounding yang headless itu tidak ditentukan dari dominasi salah satu katanya. Misalnya apa di sini, loud mouth and red sang. Ini kan bukan berarti mouth itu mulut gitu ya kan. Kemudian loud itu artinya apa gitu ya, bukan, tetapi dia adalah a kind of bird that has red legs gitu kan. Contoh lain misalnya stickleback ya. Ini maknanya bukan back ditambah stickle gitu ya, tapi ternyata dia a kind of fish with spine on its back. Misalnya juga ada saber-tooth, itu juga a kind of fish ya. Okay. Nah, ini yang disebut dengan headless compound ya. Tidak ada the main argumentnya yang kemudian main argument itu mendominasi makna dari compound itu. A green stone itu a kind of stone ya, bukan stone yang berwarna hijau ya. A blackboard, a kind of board gitu ya. A fine heart, it is not a kind of heart. Tapi ini kalau untuk fine heart ini metafor ya, a kind of person. Jadi someone who has a faint heart, ini metafor. Nah, ini contoh headless compound ya. Nah, untuk headless compound ya, compounding yang tidak ada headnya di dalam bahasa Inggris itu diantaranya ada headless compound yang terdiri dari adjektif dan noun yang tadi udah saya jelaskan. Noun ditambah noun ya. Kemudian ada juga verb ditambah noun. Pickpocket itu bukan pocket ditambah pick maknanya, atau pick ditambah pocket, tapi pickpocket di sini artinya kan pencopet gitu ya. Killjoy ini juga berbeda. Killjoy adalah a person who doesn't like other people enjoying themselves ya. Bukan joy itu misalnya bahagia atau senang, kill membunuh, bukan, tapi a person who doesn't like other people enjoying themselves. Nah, di sini yang dimaksud dengan headed dan juga headless compounding. Jadi sekali lagi, headed dan headless ini kaitannya dengan the main argument of the compound yang berkontribusi di dalam memaknai compounding itu. Nah, khusus untuk headless compound di dalam bahasa Inggris ini, dengan demikian makna dari kata tersebut itu tidak dibangun dari komposisi kata per kata dari compound itu,
tapi memiliki makna yang lain gitu ya. Demikian untuk kajian compounding pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas other morphological processes ya, proses pembentukan kata yang lain di dalam bahasa Inggris. Terima kasih.